warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Baik Bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sabahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita berkumpul dalam sehat walafiat. Allah perkenankan kita berada di bulan Sya'ban, yatasya'ab fihil khairat. Allah perbanyak cabang-cabang kebaikan di bulan Sya'ban ini. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita nanti di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Baik Bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kemarin sudah membahas tentang, ada yang masih ingat Bun? Tentang ini Bun ya, mensucikan najis ya, atau bab najis, cara mensucikan najis kita sudah bahas kemarin ya Bun ya. Begitu juga ada najis-najis yang dia bisa menjadi suci. Apa aja Bun kemarin Bun? Najis-najis yang bisa menjadi yang bisa menjadi suci. Khamar ya, khamar yang sudah menjadi cuka, terus kulit yang sudah disamak. Baik. Nah itu wamasoroh yang selanjutnya, yang ini tidak terlalu penting, cuman kita harus mengetahuinya juga Bun, adalah hewan yang tumbuh dari, yang dia lahir dari bangkai ataupun dari buah-buahan. Ulat. Nah ya gitu Bun ya, biasanya yang tumbuh di buahan itu yang sudah busuk itu ulat. Nah ketika kita itu temakan ya Bun ya, ulat yang ada di buah tersebut yang memang dia tercipta di dalam buah tadi, maka ulatnya itu dimaafkan jikalau kita memang temakan ya Bun ya. Dengan kata lain tidak dipisahkan dari buahnya. Tapi kalau kita sudah tahu ini, oh ini ada ulatnya nih, kita pisahkan dalam piring, habisnya agak banyak dikit kita teguk juga misalkan ya Bun, kita makan. Nah itu najis. Jadi ini menjadi dimaafkan ulat yang tumbuh di buahan tadi, ulat yang hidup di buah-buahan tadi atau di sayur-sayuran tadi, selagi tidak kita pisahkan. Kalau kita pisahkan ya tidak boleh dimakan ya, haram ya Bun ya. Tapi ulatnya itu apa hukumnya? Suci ya, tidak najis dia Bun. Tapi dia kalau seandainya kita makan, hukumnya jadi haram jikalau sudah dipisahkan ya Bun ya dari buahnya. Nah itu pembahasan kita terakhir sebelum kita kemarin menyebutkan cara-cara bersuci ya, mensucikan dari najis. Ada najis ringan, ada najis berat, ada najis sedang ya Bun ya. Baik, sekarang kita bab baru yaitu tentang khuffain. Khuffain ada spidol Bun? Tidak bawa ya? Ada spidol ya? Rafi ya? Dibawa pasti ya? Baik. Nah khuffain itu apa sih Bun? Khuffain ya, tulisannya KHUFFAIN, khuffain. Khuffain itu apa sih? Khuffain ialah sepatu yang menutupi kaki kita hingga mata kaki, yang terbuat dari kulit atau yang lainnya. Baik, jadi khuffain
libasun fir rijli yasturu jami'al qadami ma'al ka'bain. Ya, sepatu yang dipakaikan di kaki yang menutup seluruh kaki hingga mata kaki, yang terbuat dari kulit ataupun yang lainnya. Baik, biasanya ini dipakai ketika musim dingin. Ya, di Arab sana ketika musim dingin orang-orang memakai khuffain. Baik. Nah, apa hukum memakai khuffain? Hukum memakai khuffain, walubsul khuffaini minas sunani tsabitah anin nabi. Memakai khuffain itu sunnah yang telah ditetapkan, ya, sunnah yang kuat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya, baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di suatu ketika memakai khuffain. Nah, hadis ini dari Sayyidina Hasan Al-Basri. Haddatsani sab'un sahabiyan, telah meriwayatkan hadis, telah menyampaikan hadis kepadaku 70 sahabat. Annan nabiyya masaha ala khuffaihi, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyapu di atas khuffainnya, menyapu di atas sepatunya ketika berwudu. Wa huwa rukhsatun fil wudu la fil ghusli. Dia ini khuffain ini, ya, adalah keringanan ketika kita berwudu, hanya dielap saja sepatunya, tidak perlu disiram air seperti kita mencuci kaki. Jadi dilap saja. Nah, keringanannya ketika wudhu saja, Bun, dilap ketika, jadi kan itu masih kita pakai ketika wudhu itu. Nah, ketika cuci kaki kita mengelap sepatu saja, cuman satu kali, ya, tidak dilepas. Karena tujuan orang memakai khuffain ini tadi apa? Untuk menghindari dingin kaki, ya dak. Nah, jelasnya khuffain ini bukan sepatu kita seperti biasa, ya Bun, ya, sepatu sekolah, bukan. Jadi khuffain ini memang dipakai dia untuk menutupi kaki dari kedinginan, supaya tidak kedinginan, dipakai di musim dingin. Maka Rasulullah memakai ini, ya, hukumnya sunnah. Baik. Nah, cara memakainya ialah, berwudu dulu baru pakai, ya Bun, ya. Jadi khuffain cara memakainya, kita berwudu dulu baru kita pakai. Nah, ketika kita pakai, maka dibolehkan sehari semalam tidak dilepas, ya Bun, ya. Apakah tergambarkan tidak, Bun, kita, Bun? Pernah tidak kita pakai khuffain ini? Raso-raso kita tidak pernah kalau kita di Indonesia nih, Bun, ya. Ya karena di rumah kita ya lepas sepatu, ya Bun, ya. Dingin pun tidak, kalau dingin ada selimut. Kalau keluar panas, ya tidak pakai khuffain. Nah, sementara di Arab sana atau di tempat lain, mereka butuh dengan khuffain ini, sepatu ini, sehingga mereka bawa kemana? Ke rumah, masuk rumah, ke kamar, ya. Begitu juga kalau keluar rumah, biasanya ada lapisannya lagi, ya Bun, ya. Kalau ke kamar mandi, ya pakai sendal tetap, tapi tetap pakai sepatu khuffain tadi, dialasin sendal masuk kamar mandi. Jadi mereka pakai 24 jam, ya Bun, ya. Kalau kita mikir risih tidak sih? Ya kalau kita mungkin risih, tapi kalau orang sana memang sangat butuh untuk menutupi kakinya, maka dari itu mereka tidak melepas. Nah, oleh karena cuacanya dingin, terus juga kalau ngelepas sepatu khuffain tadi repot, kalau nak wudhu lepas, ya, dikit-dikit kalau nak kencing, nak wudhu lagi, lepas lagi. Nah, ini menjadi susah.
Oleh karena itu syariat meringankan bagi yang memakai khufain tadi, boleh dia tidak melepas sepatu khufainnya. Ketika wudhu dia hanya mengelap sepatunya tadi. Nah itulah fungsi khufain ya bun ya. Jadi ketika berwudhu orang cuci muka, cuci tangan, usap rambut. Ketika mencuci kaki tidak usah dibuka sepatu khufainnya, dilap saja. Jadi cara mengelapnya begini, sekali saja bun ya bun ya. Atau macam ini boleh juga, bawahnya sama atasnya sekali saja. Berarti tidak cuci kaki lagi Ustadz? Tidak perlu cuci kaki. Baik. Lalu pertanyaannya, apakah khufain ini hukumnya sama seperti kaos kaki? Nah, kalau kaos kaki beda. Kaos kaki dia tidak kuat, ya bun ya. Tentunya ada resapan air, bakal masuk resapan air. Boleh tidak sholat pakai kaos kaki? Boleh. Tapi ketika wudhu ya cuci kaki tetap. Ya tidak boleh dilap kayak khufain ya bun ya. Nah sebagian orang ada juga yang menyamakan berwudhu dengan mengelap, disamakannya dengan mengelap sepatu khufain ketika dipakai untuk berwudhu. Maksudnya apa? Ada orang ketika dia darurat ya di Mekah atau dia lagi umroh, ada saja yang mengatakan, bahkan mutawifnya bilang ini cukup dilap kata dia. Ketika wudhu cukup dilap, semprot pakai kispri itu ya, habisnya dilap. Terus juga basahi tangan, lap ya, lap lengan baju tuh dengan anggapan ya tidak perlu cuci tangan lagi karena air susah kata dia. Apakah betul begitu? Salah ya bun ya. Maka membasuh khufain dengan mengelap ketika berwudu, ketika cuci kaki cukup mengelap khufain itu berbeda kasusnya dengan ketika berwudu. Ketika orang berwudu punya air sedikit, maka air sedikit itulah yang dipakai. Kategori berwudu, ketika cuci muka airnya harus mengalir, ketika mencuci tangan airnya harus mengalir, ketika mencuci kaki airnya harus mengalir. Artinya disiram, memang tidak bisa dilap. Kalau saja misalkannya kita buka lengan kita ya, lengan baju kita buka, kita lap saja tangan kita ketika wudhu, cukup tidak? Tidak cukup. Nah ini malahan bukan tangan tapi lengan baju disuruh lap untuk ganti wudhu. Ya apa, ini bukan wudhu namanya. Maka ada saja orang-orang yang dia mencari jalan pintas ya, jadi beragama semaunya ya, tanpa menuntut ilmu, memperdalam, tanpa mengetahui hukumnya, sembarangan di dalam berfatwa, na'udzubillah min dzalik, sesat menyesatkan ya. Maka khufain beda kasusnya dengan orang yang ketika berwudu dia mengelap lengan bajunya, beda sekali ya, tidak bisa disamakan dengan khufain. Baik, karena khufain ini ada uzurnya memang tentu dari Rasulullah SAW. Baik, jadi tata cara makainya tadi bun, dihitung 1 hari 1 malamnya dari mana? Dari kapan? Dari ketika kita memakainya setelah berwudu ya bun ya. Setelah berwudu, kita wudhu dulu nih bun, kalau mau pakai sepatu khufain tadi wudhu, habisnya tetap cuci kaki ya bun ya. Sebelum pakai sepatu khufain itu wudhu, tetap cuci kaki. Begitu juga kita pakai khufain tadi. Nah dari situlah mulai kita itu dihitung. Misal saya pakai khufain tadi, saya wudhu dulu, terus saya pakai sepatu khufain tadi jam 1 siang misalnya, maka jam 1 siang besok saya harus melepas khufainnya, dan saya kalau mau wudhu saya harus cuci kaki dulu baru pakai lagi. Nah begitu. Jadi khufain itu 24 jam tidak dilepas. Iya, 24 jam tidak dilepas. Tapi bukan syarat memakai khufain itu harus 24 jam tidak boleh dilepas ya bun ya. Rasa-rasa kita kalau orang tuh kedinginan, tentunya tidak mau dia lepas sepatu tadi, tidak, karena dingin.
Jadi macam mana orang tuh kalau ke pasar, Ustaz? Ya kalau ke pasar mereka pakai alas lagi, ya mereka pakai alas kaki lagi, ya seperti sepatu tambahan. Sedangkan hufen ini yang untuk menutupi kaki, jelasnya dia itu lebih ketat Bun, ya tidak ada rongga. Hufen itu begitu. Apakah boleh disamakan Ustadz dengan sepatu boot? Nah, boleh tak? Ada bapak-bapak misalkannya dia petani misalkannya, ketika manen ya dia nak sholat lagi pakai sepatu boot. Nah, boleh tak kayak hufen tadi Bun? Ya cukup dilap di bawahnya, tidak perlu dicuci lagi, tidak perlu buka sepatu boot lagi bapak tadi, langsung cuci kaki saja. Beda ya Bun ya, beda. Kecuali jikalau memang dia niat memakainya tadi itu sebelum berwudu, ya sesudah berwudu dia pakai sepatu tadi, ya. Dan ternyata sepatu ini tadi tidak najis, ketika sholat boleh dia hanya mengelap sepatunya, boleh, ya asalkan kriterianya sama seperti hufen, sepatunya menutupi dari ujung kaki sampai mata kaki, tidak tembus dan tidak terbuat dari bahan najis, ya Bun ya, tidak terbuat dari bahan najis. Boleh tak? Boleh. Boleh tak sholat pakai sepatu? Nah itu lagi kembalinya, apa hukum sholat pakai sepatu? Boleh, hanya saja ketika sholat sepatunya najis atau tidak, begitu ya. Ada orang yang demo tak tahu ada masuk waktu sholat, mereka sholat semuanya pakai sepatu, wah viral, wah ini sholat pakai sepatu tidak sah, tapi ada wudhu apa tidak orang itu sholatnya kan. Nah kalau memang dia dari rumah sudah berwudhu, memang tidak batal wudhunya pas demo itu, lalu dia sholat pakai sepatu tadi ngadap kiblat, sepatunya tidak najis, sah sholatnya. Nah tapi yang salah kaprah juga ikut-ikutan sholat, bodoh dati ya dak, sepatu tidak tahu najis apa tidak, ikut-ikutan sholat biar viral begitu kan. Nah itu salah juga ya Bun ya. Baik. Nah, bagaimana jikalau kita memakai khufain tadi lalu kita berhadas besar? Nah, kalau kita sudah berhadas besar maka harus dilepaslah khufain tadi ketika kita mandi janabah. Tentunya kita ketika berhadas besar ya harus mandi langsung. Bukan wajib sih langsung mandi itu, tapi kalau berlama-lama makruh hukumnya. Misal ada orang yang berhadas besar malam, dia mandinya subuh, nah itu makruh ya Bun, makruh. Seharusnya ketika berhadas besar langsung mandi. Baik. Nah syarat boleh memakai khufain tadi ya, lubsul khufain ala taharatin kamilah, memakai khufain dengan kesucian yang sempurna, artinya berwuduk dulu ya. Ayakuna kawiyan, dan syarat hufen itu hendaklah kuat. Kalau kaos kaki kuat tak? Kaos kaki tidak kuat. Jadi boleh Bunda searching di Google, cari di Google hufen, sepatu hufen, maka ada bentuknya itu nanti ya. Baik. Ayakuna mani'ain linufudhil ma' min ghairil kharz ya, hendaklah tidak masuk air di bagian ujung jari sampai mata kaki ya. Sepatu yang menutupi ujung jari sampai mata kaki hendaklah tidak masuk air. Ayakuna tahirain, dan hendaklah juga khufain tadi terbuat dari yang suci ya, dan tidak terkena najis. Sepatu khufainnya tadi tidak terkena najis. Maka kalau kena najis ya tetap dicuci khufainnya ya Bun ya. Ketika kita berwudu cukup mengelap khufain itu tadi saja,
jikalau hufennya suci, tidak najis, tidak terkena najis. Baik. Yang kelima, ayyakuna satirain limahallil fardi, hendaklah menutupi dari ujung kaki sampai mata kaki. Berarti kalau sepatu boot kan atasnya terbuka tuh Bun. Bisa dikatakan hufen? Bisa dikatakan hufen karena dia tetap tertutup dari ujung kaki sampai mata kaki tertutup. Atas saja terbuka. Artinya yang lebih yang betisnya saja terbuka. Maka cukup itu dikatakan hufen, cukup. Jadi yang memakai sepatu boot ketika dia memakainya dalam keadaan suci, habis wudhu dia pakai sepatu boot, habisnya dia motong rumput kah ya, atau panen kah, ketika dia sholat boleh dia tetap pakai sepatu boot tadi? Boleh, asalkan sepatu bootnya tidak terkena najis. Baik. Nah itu ya. Imrol ya asabil yumna. Nah jikalau belum 24 jam kita lepas, maka kalau kita mau pakai lagi harus bersuci dulu. Jadi kan waktunya itu boleh tidak dilepas 24 jam. Jadi ketika 24 jam itu ketika kita berhadas, wudhu, berhadas kecil, lalu kita wudhu, dilap saja sepatunya ketika kita tidak perlu mencuci kaki. Baik. Tapi ketika kita buka belum 24 jam, maka harus cuci kaki ketika berwudhu. Gitu Bun ya. Misal saya ambil contohnya begini. Baik, saya pakai hufen dari jam 12 siang. Saya wudhu dulu, terus saya pakai hufen. Terus jam 4 sore gerah, nggak ada. Saya buka hufen tadi. Nah, pas saya ingin sholat asar, saya pakai lagi hufen tadi. Lalu saya wudhu, pas wudhu saya ngelap hufen tadi saja, tidak saya buka, tidak suci kaki. Sah tak itu wudhunya? Tidak sah. Kenapa? Karena harus mencuci kaki. Kenapa harus mencuci kaki? Karena hufennya sudah ana buka tadi jam 4. Ya udah. Jadi kalau sudah dibuka ya, belum 24 jam, maka kalau kita wudhu harus cuci kaki. Ya, begitu. Ya Bun ya. Nah, untuk orang yang mukim tidak berpergian itu 1 hari 1 malam. Boleh tidak dilepas hufennya. Sesudah 1 hari 1 malam, seperti saya tadi pakai jam 12 siang. Jam 12 siang besok, kalau saya mau wudhu lagi, itu saya harus lepas dulu hufennya. Saya wudhu dulu, ya cuci muka, cuci tangan, usap rambut, cuci kaki, baru saya pakai hufen. Ya, boleh saya tidak buka lagi sampai jam 1 besok, jam 12 siang besoknya. Nah, begitu Bun ya. Insya Allah kita jarang memakai ini, tapi kalau memakai boleh dengan niat untuk sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana tahu mungkin Bunda kita umroh ya ke Arab sana lagi musim dingin. Nah banyak orang jual hufen, kita beli kita pakai. Yang penting kita tahu tata cara memakai hufen tadi. Udah, ya dah. Baik. Jadi hufen terkadang ada lapisannya lagi, namanya jarmuk namanya. Jarmuk itu untuk menutupi hufen. Kayak kita pakai ke pasar, pakai itulah. Ada. Baik. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tentang hufen atau bab lain selain hufen ini? Ya, boleh Bun. Ya, boleh Bun, siap. Ya.
Sebenarnya duduk kayak gitu atau duduk kayak kita sholat 4 rakaat terus. Bunda sholat sunnah 2 rakaat. Habisnya mau nyambung lagi sholat sunnah. Pokoknya duduk 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Oh ya. Nah, kalau sholat sunnahnya 4 rakaat tapi dilakukan 2 rakaat 2 rakaat, ya. Apakah ini afdolnya Bun ya? Afdolnya kayak mana? Di 2 rakaat pertama duduknya tahiyat awal atau tahiyat akhir? Nah, di sini ulama mengatakan afdolnya duduk tahiyat awal. Jadi ketika tasyahud akhir duduknya tahiyat awal. Karena apa? Karena masih mau nyambung sholat sunnah lagi. Seperti kita sholat taraweh Bun. Ya, ketika sholat taraweh 2 rakaat pertama afdolnya kita duduk tahiyat awal. Sampai nanti pas rakaat 20 barulah duduk tahiyat akhir. Nah, afdolnya begitu. Tapi kalau ada yang duduknya tahiyat akhir, pas tahiyat akhir duduknya tahiyat akhir, sunnah dah itu? Sunnah tetap. Ini keafdalan ini supaya kita itu ingat, ya Bun ya, kita itu ingat bahwasanya kita itu masih akan terus sholat. Nah, terkadang orang terbawa suasana karena dia duduk tahiyat akhir lupa dia nak sholat lagi. Nah, begitu. Lalu macam mana Ustaz kalau seandainya sholat sunnah yang 4 rakaat, kami mau langsung 4, boleh tak? Boleh. Ada tahiyat awalnya tak? Tidak ada tahiyat awal. Kenapa tidak ada tahiyat awalnya? Karena agar tidak sama dengan sholat fardu. Ya, nanti orang ngironya kita sholat zuhur, padahal kita sholat qobliyah zuhur. Ya, nah menandakan kita itu sholat qobliyah zuhur walaupun kita 4 rakaat langsung, maka tidak ada tahiyat awal. Jadi habis rakaat kedua udah tahiyat awal langsung tegak rakaat ketiga. Nah, begitu Bun ya. Tapi mana yang lebih afdol Bun? 2 rakaat atau langsung 4 rakaat? Afdolnya 2 rakaat. Karena lebih banyak perbuatannya. Karena 2 rakaat tentunya ada tahiyat akhir, tasyahud akhir, ya dah. Jadi kalau kita sholat 4 rakaat, 2 rakaat berarti kita 2 kali tasyahud akhir. Sementara orang yang langsung sholat 4 rakaat, sholat sunnahnya 4 rakaat, dia tidak ada tahiyat awal, artinya tahiyat akhirnya cuma 1 kali. Maka lebih banyak mana Bun? Lebih banyak yang 2 rakaat. Sesuai kaidah fikih, yang paling banyak perbuatannya itulah pula yang paling banyak pahala. As-sawab ala qadri ta'ab. Pahala itu semakin banyak pahala tergantung semakin letihnya seseorang tersebut melakukan ibadah. Begitu. Ketika puasa ada yang orang rumahnya AC, jadi dia mendap di AC itulah, di kamar AC-nya dari pagi sampai sore. Sah puasanya Bun? Sah. Asalkan dia sholat ya Bun ya. Artinya tidak melakukan dosa. Melakukan dosa pun juga walhasil tidak ada hal yang membatalkan puasa. Sah puasanya. Ada orang tidur dari pagi sampai maghrib, dak sholat zuhur, dak sholat asar, subuhnya mungkin tidak juga. Nah, puasanya di hari itu sah tak? Sah. Tapi dia berdosa tak? Berdosa. Nah, ada orang yang memang dia rumahnya AC, jadi dia mendap dalam rumah pas sore-sore baru keluar nyari buko. Ada orang yang memang dari pagi lah keluar rumah lah, berpanas-panasan, begawe, bekerja, dia jadi tukang bangunan pula ya, maka dia tetap puasa. Mana yang lebih banyak pahalanya? Yang lebih banyak pahalanya ialah yang dia itu sangat haus, sangat letih, itu yang lebih banyak pahalanya ketimbang ada orang yang diam di ruangan AC ya sampai maghrib gitu kan. Jadi yang paling banyak pahalanya ialah yang paling capek melakukan ibadah. Nah, itu Bun. Baik, ada lagi Bun? Baik, tidak ada. Maka kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah di pekan depan kita akan memasuki bab tayammum. Insya Allah. Baik.
Mudah-mudahan perkumpulan kita di pagi menjelang siang ini Allah berkahi, Allah luaskan rezeki kita, Allah panjangkan umur kita dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasulnya. Begitu juga Allah mudahkan urusan-urusan kita, Allah sampaikan hajat-hajat kita, Allah sembuhkan penyakit-penyakit kita, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah jalibatan lil khairat wal bisyarat dunyawiyah wal ukhrawiyah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisil asraril fatihah.